Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yajidillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalawatullah wassalamu ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma ala sunnati wa aminna ala millati wa sunnati zumrati man ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, kita semua tanpa kecuali umat Islam dan juga non-muslim di berbagai belahan dunia pada saat ini sedang mengalami bencana yang begitu besar. Tidak hanya besar, tapi juga merupakan bencana yang begitu berat. Kita dalam hal seperti ini dan kesempatan ini bukan mengkaji apa persoalannya, di mana sebab timbulnya, apa masalah yang menyebabkan ini terjadi. Tapi kalau kita melihat bagaimana pandangan Al-Quran ataupun pandangan Nabi dalam masalah seperti ini, kita tidak lupa bahwa apa yang terjadi di dunia ini, terutama masalah keburukan ataupun bencana yang timbul, itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Al-Quran menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan terjadi di muka bumi ataupun di lautan, itu tidak terlepas dari ulah tangan perbuatan manusia sendiri. Kemudian Allah timpa liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kemudian Allah timpakan bencana agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Tidak bisa menyalahkan si A, si B, atau negara A ataupun negara B. Tapi yang jelas semua musibah itu tidak terlepas dari ulah tangan kita sendiri. Ulah tangan manusia sendiri. Dan itu perlu dikoreksi. Apa persoalan yang timbul, apa permasalahan yang pernah kita lakukan yang menyebabkan bencana ini tidak menyerang siapa ataupun orang-orang tertentu, tapi semuanya, baik dia orang alim ataupun tidak alim, penjahat atau bukan penjahat, semuanya kena tanpa batas. Nah, dalam sebab itu juga Al-Quran juga menyebutkan dalam surah yang lain apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, musibah apapun yang menimpa dirimu, kata Allah, itu disebabkan oleh ulah kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah juga banyak mengampuni masalah-masalah dosa yang hamba-hamba lakukan, dosa yang dilakukan oleh hambanya, udah banyak Allah ampuni. Banyak sekali sudah ada Allah ampuni. Yang tidak diampuni inilah yang Allah datangkan sedikit bencana, sedikit musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi masalah seperti ini bukan kita menyalahkan si A, bukan kita menyalahkan negara B, negara C, negara A, segala macam. Cuma yang penting kita koreksi diri masing-masing, baik non-muslim ataupun muslim. Maka tidak heran Pak, pada kesempatan musibah seperti ini, ada negara seperti Jerman bersatu non-muslim dengan muslim. Sama-sama mereka bergerak untuk menghadang bencana yang timbul pada saat ini. Makanya dulu Pak ya, di negara Jerman itu mayoritas muslimnya Turki, tak pernah diizinkan azan 5 waktu, itu tak pernah diizinkan. Orang negara Jerman menganggap azan itu doa. Yang non-muslim berdoa, yang muslim juga berdoa. Pada akhirnya negara Jerman mengizinkan umat Islam yang ada di Jerman mengumandangkan azan. Bagi mereka itu doa. Ini ada hikmahnya. Salah satu musibah mungkin menimpa
mengakibatkan kematian dan segala macamnya, tapi kalau di sisi lain juga ada musibah, ada hikmah yang terjadi. Ada pula kebaikan yang timbul dari musibah seperti ini. Nah, kita tidak mengkaji dalam masalah seperti itu, cuma bagaimana pandangan Islam. Artinya apa? Dalam konsep Islam, penyakit apapun yang timbul, yang dipertanyakan apa yang kita lakukan selama ini. Apa yang kita buat selama ini? Kok bisa bencana seperti ini timbul? Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menyebutkan wa ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang datang Anda terima, kebaikan yang datang pada diri Anda, atau kebaikan atau hikmah, rahmat, semua yang Anda terima itu semua datang dari Allah. Kemudian wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sementara keburukan yang timbul, bencana yang melanda, itu ulah kamu sendiri, kata Allah. Ulah kita sendiri yang membuat kita menjadi lengah. Nah, ini salah satu contoh. Masalahnya apa? Kita dalam masalah seperti ini yang perlu kita koreksi, tidak menyalahkan orang lain atau negara lain, tapi yang terpenting adalah apa yang kita lakukan selama hari ini, agar kita betul-betul bisa menyadari. Karena kalau yang kita lakukan terbaik, sebuah negara melakukan terbaik, tak akan mungkin musibah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Ali bin Abi Thalib, "Wa ma nuzila bala'un illa bi zambin, wa ma rufi'a bala'un illa bi taubah." Tidak pernah Allah menurunkan bala kecuali disebabkan dosa yang Anda lakukan. Dan tidak Allah angkat bala tersebut kecuali Anda betul-betul bertobat kembali kepada jalan yang benar. Solusinya satu aja, tobat kepada Allah. Mengintrospeksi diri, muhasabah, dan betul-betul tobat kepada Allah. Kalau Allah terima tobat negara ini, bangsa ini, insya Allah bala yang turun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas semua ini terjadi ulah kita semua. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Itulah yang bisa kita pahami dari petikan-petikan 2-3 ayat tersebut. Semoga kita bisa mengoreksi diri, muhasabah, dan betul-betul kembali kepada Allah, dan betul-betul ingat kepada pesan Ali bin Abi Thalib tadi, suatu musibah tidak akan diturunkan kecuali telah merajalelanya dosa di sana, dan suatu musibah tersebut tidak akan diangkat oleh Allah kecuali seseorang tersebut atau bangsa tersebut kembali bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.